Halo, sobat ngobraser, apa kabar? Tiba-tiba udah kelewatan 6 menit nih. Maaf ya. Gimana suara mendengar dengan baik? Signal aman? Semoga teman-teman dalam sobat ngobraser dalam keadaan senantiasa tentram ya. Oke, saya nyalain monitornya ya. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan jumpa dengan teman-teman dari OKOCDC. Tapi sebelumnya kita dengerin yang satu ini dulu. Ya, lihat pertanyaannya. Emir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, amin, sama-sama. Oke, dari Dinda, Amanda Dinda. Halo Pak, tapi enakan di sini deh ngeliatnya. Tunggu ya, ininya aku naikin ke sini. Nah ini dia. Oke, biar panjang. Naila Clothing Design. Hello, waalaikumsalam. Sarah Usman. Apa kabar? Pelari maraton sub 4. Sehat selalu, jangan terlalu prestasi, Sarah. Good to have you here. Oke. Nah, sebelum kita panggil Naila sama Aceh, aku jawab dulu nih pertanyaan Dinda dari Bandung. Halo Pak, perkenalkan saya Dinda, saya baru banget lulus kuliah. Berarti usianya baru sekitar 22, 23 ya. Saya mau tanya Pak, selama saya kuliah ini kan saya bisnis reseller make up dan produk kecantikan. Lalu target saya itu teman-teman saya saat di kampus. Namun sekarang setelah lulus penjualannya malah turun drastis. Aku minta masukan Pak. Iya dong, betul. Kenapa? Karena setiap hari waktu itu kan berinteraksi dengan teman-teman di kampus. Nah, kalau begitu udah lulus, bisa nggak berinteraksi dengan kualitas yang sama dengan teman-teman selama dan sesering selama waktu di kampus? Kalau nggak bisa, berarti harus punya list siapa yang akan beli. Ya, kalau teman-teman di kampus kan udah pada mencar tuh, berarti harus cari list baru siapa yang akan beli. Misalnya contoh siapa? Misalnya sekarang masuk ke lingkungan hobi atau lingkungan kantor, ya, atau teman-teman di apa ya? Bukan di komunitas saja, di organisasi. Ya, jadi memang kalau kita punya tadinya target marketnya teman-teman, sekarang untuk bisa jumpa dengan teman-temannya itu kan butuh upaya lebih ya. Nah, setiap hari berarti harus minimal WA ke contoh ke 100 orang supaya dapat 10 orang. Atau 50 orang untuk dapat 5 orang yang akan respon dan akan beli. Ya, jadi gabung ke komunitas-komunitas, masuk ke organisasi-organisasi, ke grup-grup. Dan mungkin kalau mau kerja atau ya masuk ke lingkungan kerja, ya, jadi itu sih saran saya. Jadi kalau saya selalu bilang kalau kita usaha, contoh ya kalau di politik itu dilarang 2 kaki atau di mensupport 2 kandidat, tetapi kalau di usaha itu 1000 kaki pun halal.
Ya bukan berarti kita mensla-mensla, bukan. Berarti kita membangun network atau relasi kita lebih luas lagi. Nah, salah satunya adalah klik website okoce.net, terus gabung komunitas kita di situ ya, okoce.net. Oke Dinda, kalau masih ada pertanyaan tinggal DM aja ke saya ya, @indrauno. Thank you. Oke guys, kita lihat siapa nih tamu kita kali ini. Nah, aku buka nih ya. Oh ternyata belum, masih loading. Tuh dua-duanya Naila Clothing. Ini aku pikir Naila kan nama perempuan, ternyata mas bro semua, mas bro juga. Oke, owner H2H2TJ. Kok susah banget nih. Oke, sip. Kita panggil ya. Nah, harusnya udah ada. Naila udah. Aceh belum request. Mana nih Aceh? Emang Aceh belum ada? Win. Win, ya. Mana Aceh? Copot. Ini copot dari handphone. Dari handphone copot dari handphone. Cek 1 2 3, dengar. Iya dengar Prof. Tadi barusan masalahnya ada di headset. Jadi saya nggak bisa dengar apa-apa barusan. Iya. Di sini keadaannya maaf Prof, mohon maaf nih, keadaannya lagi mati lampu nih dari tadi sore. Oh, ini di mana? Di Citerep. Citerep, Bogor. Iya betul. Citerep Bogor. Tapi aman kok, ini kelihatannya. Itu pakai lampu apa? Pakai lampu ini, lampu apa? Lampu Baterai. ya. Oke, nggak apa-apa. Aman. Dari tadi sore saya khawatir ini satu baterai, mudah-mudahan cukup gitu Prof. Mohon maaf kalau seumpamanya Nggak apa-apa. Gini aja, nanti terputus. kalau udah merah-merah gitu, bilang izin melipir gitu. Izin melipir. Siap. Oke. Nah, Oke. karena tamunya yang satu lagi belum hadir, jadi bisa ngomong terus nih. Saya panggilnya apa nih? Bang apa nih? Saya biasa dipanggil Bara. 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 Dipanggil Bara. Nama aslinya Ahmad Baramuli, Prof. Oh, iya. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi dulu. Jangan ngomongin usaha ya. Siap. Misalnya nama siapa, tinggal di mana, hobi apa, dan seterusnya. Siap. Oke, lanjut. Ya. Perkenalan pribadi. Oke, siap. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Baramuli, biasa dipanggil Bara, Prof ya. Biasa dipanggil Bara. Saya tinggal di Citerep, Bogor. Usia saya sekarang udah 43 tahun ya, 43 44.
43 deh. 43 tahun. Anak tapi baru 2 sih. Baru 2. Apalagi ya? Hobi. Kalau anak. Nah, kalau hobi apa ya? Saya mungkin lebih suka ke sepedahan mungkin ya. Wih, Fun bike begitu. Kalau hobi mungkin lebih ke arah olahraga lah. Kalau hobi saya kalau kayak mancing gitu, kayak yang lain kayaknya enggak. Terus paling desain kalau cuma iseng aja kalau lagi nggak ada kegiatan. Oke nih, kata Winnie, baterai mau habis, berarti nggak punya power bank, gitu ya? Power bank ada kebetulan juga ya, memang apa namanya, waktu di luar tadi dipakai juga, tapi mudah-mudahan kuatnya insya Allah. Nah, ini kayaknya suara ini dari Kang Aceh nih. Iya, Betul selamat nih? malam, Pak. Selamat malam. Udah bisa lihat saya belum? Sudah, Pak. Tapi saya nggak bisa lihat nih. Oh iya. Gaptek nih, gaptek. Emang nggak ditelatih tadi sama Bila? Sudah. Tadi sudah dites dulu. Sudah. Ini kameranya kebalik. Oh, kamera kebalik ya. Bentar, Pak. Nah. Maaf, Pak, maaf. Ya, sudah ya. Kelihatan, Pak. Ya, nah sekarang mic-nya copot juga karena splatteran. Oh, mic-nya dicopot. Ya, pakai handphone aja, suara handphone. Nah, handphone ya. Udah. Halo. Nah, ini lebih bagus nih. Sebentar. Tadi sama nih kayak Kang Bara nih. Kang Bara aslinya dari mana nih? Aslinya Bogor, cuma almarhum orang tua nih, bapak nih dari Ujung Pandang. Oh, kalau Baramuli itu dari ujung mana? Pandang ya. Kalau lahir di Bogor. Jadi orang mana tuh? Yang jelas orang Indonesia ya, Prof ya. Itu namanya Bogor asli, ujung Makassar palsu. Oke, nah selamat datang di acara Ngobrol Santai. Halo, Pak. Tujuan dari acara ini adalah supaya kita bisa saling kenal, ya kita bertiga saling kenal. Udah itu, mudah-mudahan yang dengerin sekarang juga saling kenal, atau nanti yang dengerin rekamannya juga saling kenal ya. Nah, tadi udah perkenalan sedikit. Sekarang langsung gas promosi usahanya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, nah promosi usaha ini pertanyaan yang harus dijawab ada 4. Apa yang dijual? Nomor 1. Nomor 2, berapa harganya? Nomor 3, belinya gimana? Nomor 4, terbuka untuk kerjasama atau enggak? Gitu ya. 4 ya pertanyaannya. Udah? Siap. Oke, silakan Kang Bara. Siap. Untuk produk yang kami jual itu lebih ke arah
souvenir mungkin ya, karena kita di sini ada baju juga yang sudah difasilitasi mereknya. Waktu itu dari kedinasan tuh, alhamdulillah itu udah. Nah, untuk baju sendiri kita masih custom, Prof. Ini belum bisa apa namanya produksi banyak untuk sekarang ini, karena ya yang apa namanya ya, kita melayani satuan-satuan juga sih, lebih banyaknya ke arah yang satuan untuk marketnya. Biasanya sebelumnya itu kita ada di komunitas juga, tapi untuk yang sekarang, di masa sekarang ini kita coba di yang custom, artinya kita pakai sejenis digital printing, lebih mudah mengaplikasikannya gitu. Itu satu. Selain itu juga ada mungkin MOOC ya. Boleh nggak saya contohkan gitu, maksud saya. Boleh, justru harus diliatin. Orang nggak akan tahu kalau nggak. Kayak begini. Oke, coba diputer-puter. Diputer-puter gitu. Nah, yang seperti ini. Diputar. Tulisannya apa Ini tuh? salah satu contoh untuk Itu salah satu foto. contoh gelasnya. Itu foto atau apa tuh? Iya. Ini foto, bisa foto. Oke. Itu kalau dijual harganya berapa tuh? Ini kalau satuan, yang custom satuan ini saya jual 25.000 kalau satu ya, pesan satu. Kalau pesan satu piece, tapi kalau untuk minimal satu karton itu di 48, ada yang 48, ada yang 40, itu bisa di harga 15.000 dan lebih banyak lagi kuantitinya bisa di 12 atau 13.000 gitu. Jadi Untuk satunya. kalau beli satu karton berapa tuh? Rupiahnya berapa? Isi 48 piece. Jadi totalnya rupiahnya berapa? Rupiahnya berapa ya? 48. Berarti per piece-nya sekitar 13.000 mungkin kali 48. Coba saya Ya, ini handphone kalkulator nih. coba saya lihat, saya bantuin deh, 13 kali 48. 13 kali 48. Mana dia kalkulator saya ya? Kalkulator, where are you? Kalkulator. Aduh, saya juga harus nyari dulu nih kalkulator. Bentar. Oh, ini dia. 13.000 kali 48. 624.000, betul nggak? Ya, kurang lebih seperti itu, Prof. Oke. Ada lagi yang dijual, coba contoh yang lain. Mas ini satuannya. Itu apa tuh? Nggak kelihatan barangnya barusan. Itu udah masuk inner box, udah dalam packing satuan. Packing seperti ini, box. Itu apa ya? Seperti ini. Oh, itu mop tapi dalam box gitu ya? Dalam box. Oke. Kayak baju ini contoh satu paket. Untuk satu paket ada gantungan kunci atau tali lanyar ya.
Itu apa ya? gantungan airnya, gantungan Oh, terikat ini gantungan satu ya? paket. Gantungan Nah, ya? pinnya juga Oke, oke. Itu dijualnya berapa tuh? Kaosnya dijualnya berapa? ini kaosnya Iya, itu berapa custom jualnya? custom itu seperti ini. Kita biasanya include sama sama pin sama ini kalau promo kita include 100.000 kalau lagi kita 100.000? ngadain promo. Oh, 100.000 per piece. Piece jadi satu paket. Apa aja isinya? Nah isinya ini baju Baju, ya, kaos 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 terus pin pin. sama gantungan ID card, Oke. gantungan ID card. Jadi ada tiga ya? Ada tiga item ya? Ya lagi promo Prof, kalau lagi promo ininya juga promo nama kita maksudnya Naila clothing juga kalau promo. Tapi kalau lagi enggak ya kita jual kaosnya aja kalau lagi enggak kayak gini. Oke, oke. Sip. Nah, Jadi kita pokoknya kita volumenya makin gede, makin murah gitu ya kira-kira ya. iya saya agak menjauh nih dari handphone. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini kalau lagi promo kita kan di marketing kadang nggak bisa ngurangin harga ya, tapi kita main coba menstabilkan harga, cuma include dengan yang lainnya gitu sama promo. Jadi promonya bukan diskon tapi jual secara nggak langsung jual produk juga. Karena kita juga selain itu kalau ada pesan juga kita bisa gitu maksudnya untuk tali ini lanyar atau Oke, oke, pin. oke. Ini kalau mau order barangnya kemana nih, Kang Bara? Kenapa Prof? Kalau mau order barangnya kemana nih? Nah, kalau mau order barangnya kita di WhatsApp juga ada, yang karena kita kan WhatsApp juga pakai yang WhatsApp bisnis, yang di situ ada katalog ya, ada Coba katalognya. saya lihat dulu nih. Saya lihat dulu di bio-nya ada nggak nih? Kan kalau nggak tahu WhatsApp-nya itu, nggak tahu WhatsApp-nya, gimana cara tahu WhatsApp-nya gimana? Bisa diketik nggak WhatsApp-nya? WhatsApp-nya diketik di komentar ya. Ya, di bawah. Soalnya, tunggu bentar ya. Mantap. Oh, ada nih. Di IG ya. 089638507703 ya. Betul betul. Betul ya? Betul. Oke, oke. Nah, selama ini jualannya terbuka bekerja sama orang lain nggak? Pakai reseller atau gimana gitu? Ada nggak? Sebelumnya sih kita ada reseller. Sebelum pandemi ya, pandemi itu kita ada reseller, ada yang masuk juga. Tapi setelah pandemi itu ya kita lewat media mentawarin. Pernah waktu itu kita promo di Facebook Ads kalau nggak salah. Di mana? Facebook Ads Oh, Facebook. ya, Oke, oke. Facebook Ads. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang dengerin nih, Kang Bara, saya mau dong kerjasama sama Kang Bara. Nah, itu gimana tuh? Hitungannya gimana tuh?
hitungannya kalau ada yang mau kerja sama, mungkin dalam arti kata gimana nih, Prof? Maaf nih. Misalnya nih, dia punya event, dia mau pesen Kang Bara. Dia jualan, dia berhasil jualan. Dia udah dapat order gitu ya. Terus mau kerja sama Bang Bara gimana tuh caranya? Oh, itu paling kita kasih harga reseller, harga produsen. Oke, oke, oke. Berapa persen lebih murah tuh? Gimana, Prof? Berapa persen lebih murah dari harga yang tadi disebut? 10-20%. Oke. Lumayan ya. Kalau 5 juta, Ya, 500 ribu lah gitu ya. Kalau ordernya 5 juta berarti 500 ribu gitu ya. iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Sip. Baterai kondisi berapa persen nih, Kang Bara? Untuk baterai kondisi sekarang masih berapa nih? 57. Oh, aman, aman, aman. Oke. Ya, 50. Kalau gitu saya mau nanya ke ini ya, ke Bang Aceh, ke Kang Aceh, boleh ya? Ya, siapa? Ya, lanjut, lanjut. Kang Aceh, Iya. kalau nggak pakai kuping gimana? Bisa nggak? Ini lagi trouble ini. HP-nya lagi trouble, Pak. Oh ya udah, yang penting jangan jangan banyak goyang-goyang ya. Soalnya setiap kali goyang dia kresek-kresek. Oh, ada bunyi kresek ya, Pak. Ah, ah. Nih kayak sekarang nih lagi bunyi kresek-kresek gitu. Sebentar. Kalau kalau nggak pakai ini dia nggak kedengeran. Saya nggak kedengeran ya. Coba sekarang Masih Kang, masih kresek-kresek ya? masih kresek-kresek. Kalau dibuka nggak bisa dengar suara saya ya. Iya, malah nggak kedengar. Coba nanti saya ganti handset deh. Saya Ya, ganti handset ya? ya kalau bisa ganti headset aja. Iya, Ada headsetnya di situ. ada. Sebentar saya ganti dulu. Oke, oke. Kalau gitu saya terusin deh ngobrol sama Kang Aceh Iya, ya. ke Pak Bara dulu. Ya, Sama Kang Bara ya. Oke, Siap, Kang siap, Bara, siap, siap, Prof. kalau selama ini di OKOCDC udah ikut pelatihan apa aja? Di OKOCDC saya belum pernah ikut sih pelatihan. Cuma pernah ngikutin kegiatan apa yang waktu di Depok kalau nggak salah. Oke, Waktu di pernah sekali saya ikut. itu kapan Kalau tuh? nggak salah Prof Indra kalau nggak salah lewat Zoom deh. Oh, Itu. online ya. Ya, cuma Oke, sekali oke. itu aja. Oke. Terus selama ini kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mentoring itu nanyanya ke siapa? Kang Bara. Kalau ada pertanyaan mentoring, paling kita sementara ini kan yang sering kita ikutin pelatihan itu dari kedinasan ya. Oke. Dinas dinas AM seperti itu, terus perindustrian, ya paling kita sering sharing di situ Iya, iya. sharingnya. Malahan saya berharap di OKOC sendiri, saya komen di apa ya tadi tuh, ada di OKOC juga saya komen, pengen dong saya ikut pelatihan seperti itu, cuma saya lupa tuh tadi. Oke. OKOC. Nah, kalau informasi mengenai pelatihan-pelatihan banyak nggak? Dari mana tuh Pak?
Prof. Dari mana-mana, dari OKOC lah, dari OKOC ada nggak? Oke, Oke, belum Prof. Saya belum pernah dengar, belum pernah dapat informasi belum. Oke, kalau misalnya perizinan gitu, ada nggak yang pernah nolongin perizinan? Perizinan waktu itu ada pelatihan tahun kemarin kalau nggak salah waktu yang OSS ya. Yang OSS itu dari OSS untuk perizinan. Nah, NIB-nya akhirnya saya bisa tuh buat sendiri, bahkan bisa lah nolong teman-teman kalau ada yang minta buatin. Nah, terus dari sertifikat apa namanya merek untuk produk saya itu dari yang waktu itu fasilitasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan, dari pelatihan terus diarahin ke legalitas itu. Oke, itu informasinya dapat dari mana? Kita di sini ada komunitas, Prof. Komunitas UMKM. Komunitas Nama komunitasnya apa? UMKM, forum UMKM. Forum UMKM industri kecil juga, UMKM, IKM, ada kecamatannya, ada kabupatennya. Iya, iya. Oke, oke. Jadi kalau di OKOC-DC kenalnya sama siapa? Sama Bang Yandri. Bang Yandri terakhir ngomong sama siapa? Terakhir ngomong. Iya, sama Bang Yandri kapan? Terakhir ngobrol. Terakhir ngobrol tatap muka itu kalau nggak salah tahun kemarin, kalau nggak salah ya, sempat kasih order tuh Bang Yandri tuh bikin seragam sekolah dari Bulan SD apa tuh? sampai tahun kemarin tuh, pokoknya tahun kemarin yang order apa namanya, order seragam sekolah. Saya lupa tuh waktu kapan tepatnya. Tapi kalau komunikasi di WhatsApp saya masih sering. Oh, masih sering ya. Oke, oke. Kalau Kang Aceh udah aman belum nih, Kang Aceh? Belum ya, Kang Aceh? Ya, halo Pak. Udah aman Coba belum? sekarang Pak. Bagus, bagus. Sekarang ada. Suara saya ada Pak. Ono, ono. Siap, siap, siap. Tinggal videonya aja. Barang videonya orang no. Videonya orang ono. Oh, Ya, muter-muter, muter-muter. Lagi muter-muter, cuma suaranya aja, nggak apa-apa, Mbak. Kang Aceh, silakan perkenalkan diri. Naon, hobina naon. hobinya apa ya? Hobinya mungkin di musik ya. Apa Ya itu? dengerin musik, ya bisa lah nyanyi sedikit gitu. Coba nyanyi satu bait, satu ref. Ya, aduh Coba kurang nyanyi, nih ininya. coba nyanyi satu ref, coba. Kang Aceh, Ya, coba nyanyi satu ref. Biasanya Madu 3 Pak Aceh nyanyinya. waduh tiga. Enggak lah, hanya hobi denger-denger aja sih. Suaranya kurang Katanya, enak didengar lah. oh iya. Mau Mm-mm. mau mau ngetes suara nggak di sini? Coba. Mau nggak? Bentar, Pak.
masih muter-muter nih Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya berasa. Suaranya berasa. Kedengeran. Iya, iya. Videonya kedengar. Yang penting nggak apa-apa suaranya. Itu muter-muter biasanya karena signalnya lagi nggak bagus. Tapi yang penting suaranya ada. Iya, lagi hujan sih di sini. Iya, iya. Oke, kalau gitu, kalau nggak mau nyanyi, kalau saya nyanyi nanti bubar semua loh. Oke, sekarang Kang Aceh silakan promo usahanya. Iya, Promonya iya. adalah tadi kan udah tahu ya apa yang dijual, berapa harganya, di mana belinya, terus terbuka untuk kerjasama apa enggak. Siap, siap. Ya, perkenalkan dulu nih. Saya nama Aceh Ahmad. Alamat sama dengan Kang Bara di Citerep, satu kecamatan dengan Kang Bara ya. Kalau usaha di rumah industri lah gitu. Home industri buat produk tas, Pak. Buat produk tas. Masih kedengeran, Pak? Bagus, lanjut. Iya. Awal mulanya usaha sih ketika saya masih bekerja di transporter gitu. Saya bawa kendaraan, Pak. Bawa kendaraan truk besar itu, trailer. Wow. Semen. Waktu tahun 2014 tuh. 2014, saya mulai usaha sih tahun 2016. Ketika itu saya masih di transporter, di rumah. Kebetulan istri kan hanya ibu rumah tangga gitu, ingin kegiatan, ya akhirnya beli mesin produksi itu, mencoba dulu satu gitu ya, untuk istri saya pegang dulu gitu. Nah, kebetulan istri saya tuh mantan dari pabrik tas, jadi dia bisanya ya di tas gitu kan. Nah, saya coba hubungi teman, saya minta order, dikasih sama teman tuh order. Nah, saya sambil bekerja itu saya coba share di Google waktu itu. Saya ini saya ketik-ketik aja sembarangan, Pak. Saya coba di Google Ads, saya iklanin. Nah, ada tuh buyer yang nyangkut gitu ya. Terus komunikasi, minta ke rumah, survei. Nah, berhubung di rumah kan mungkin baru satu tadi itu, ya kan. Tapi saya sanggupin gitu kan, saya sanggupin untuk beliau pemesanan berapa ratus atau berapa ribu, saya sanggupin. Nah, terus waktu itu awal 600 piece kalau nggak salah, tas ransel untuk anak SD, ransel untuk anak SD. Nah, tapi di rumah cuma satu tuh, ya kan, punya istri cuma satu. Nah, saya harus berpikir gimana caranya untuk agar bisa produksi sekian banyak gitu. Nah, saya baca-baca di Facebook tuh, Pak, di komunitas para penjahit itu. Nah, saya coba beranikan posting tuh. Nah, pada minta kerjaan ke saya di situ gitu. Nah, saya suruh ke rumah, ini saya ada kerjaan ini, ya kan, saya kasih tahu sampelnya, istri buat sampel, terus mereka akhirnya ya ada yang saya pekerjakan jadi potong, itu tukang potong di rumah. Kalau pola kan istri saya sendiri bisa pola, nah tukang potong, terus saya nambah
mesin jahit juga, saya nambah mesin jahit. Setelah dipotong, terus jahitan sebagian itu saya sebar, saya antar-antarkan ke penjahit-penjahit yang minta pekerjaan tadi, gitu. Nah, terus sambil juga saya cari ilmunya berwirausaha gitu. Berhubung kan saya hanya buruh gitu loh Pak. Saya hanya buruh di transporter. Jadi saya gabung dengan komunitas seperti Kang Bara ini kan. Kang Bara itu saya kenalnya di komunitas Forum UMKM Kecamatan. Awalnya ya di kegiatan forum itulah ketemu dengan Kang Bara. Terus saya ke rumahnya, lama-lama akrab kan, beliau di Sablon juga gitu kan. Nah, di komunitas itu mulai itu kita belajar, ya kan, ada beberapa dinas yang memberikan inilah pelatihan untuk UMKM gitu. Nah, saya sering ikut di berbagai kegiatan peningkatan ini pengetahuan tentang berwirausaha lah gitu. Jadi berhubung saya juga masih mungkin memiliki modal lah waktu itu karena berusaha karena sambil bekerja, terus saya tambah mesin waktu itu tahun 2017 saya tambah mesin lagi di rumah, jadi semuanya 8 lah. Di rumah semuanya 8. Saya itu berusaha cari order, yaitu ikut gabung di komunitas-komunitas. Saya ikut di komunitas pelaku usaha gitu. Pelaku usaha, kalau ada WA group yang ngajak ikut gabung, saya ikut. Di situ saya share, ya kan, saya open produksi gitu kan, untuk buka order untuk produksi tasnya. Nah, dari situ ada tuh beberapa order masuk, dan dari kedinasan juga ada juga gitu kan. Waktu itu sebelum COVID lah. Nah, ketika terjadinya COVID itu, akhirnya kan tidak ada kegiatan tuh. Untuk produksi itu nyaris, kalau untuk tas itu memang untuk tas itu. Nah, saya di rumah itu harus ngapain gitu ya. Sementara di tempat kerja juga di tempat kerja saya juga mulai sepi gitu. Nah, di rumah untuk produksi juga sepi. Akhirnya cari jalan keluar nih, gimana caranya nih. Nah, untuk COVID ini yang dibutuhkan masyarakat tuh apa gitu, yang dibutuhkan konsumen tuh apa. Nah, saya pikir waktu itu masker. Nah, kita coba tuh produksi masker dengan kita cari jaringan jualannya itu harus gimana. Nah, terus produksi masker waktu itu lumayan lah, sampai ada 10 ribuan lah masker itu yang bisa saya jual. Nah, terus mulai masuk tuh impor. Nah, akhirnya kita jualnya agak kesulitan juga, itu kan saingannya banyak. Lalu kita mikir, wah ini mulai ini nih, mulai kendor lagi nih. Nah, untuk yang jahit kan, untuk pekerja kan itu harus jalan terus gitu kan. Tidak hanya 1-2 orang gitu, mereka harus terisi lah kerjaan. Apalagi nih, akhirnya ke hazmat atau baju APD itu, baju COVID itu waktu itu. Nah, coba di situ lumayan juga tuh Pak, awal-awal tuh. Lumayan banyak pesanan, harga juga lumayan ya. Waktu itu masih di harga 70 gitu ya, per piece-nya itu dari spunbond, bahan spunbond itu. Nah, berjalan hanya beberapa bulan, masuk lagi impor. Juntai lagi kita gitu, sepi lagi tuh. Nah, dari situ kan, waduh, gimana ini jalan keluarnya. Akhirnya satu persatu mesin kita jual gitu Pak. Di saat COVID itu Pak, untuk
ya bertahan, agar bertahan aja, karena kan untuk produksi lagi, mempertahankan pekerjaan nggak mungkin, karena kan nggak ada kerjaannya, paling juga ada 1-2, yaitu hanya untuk istri aja cukup bisa itu nanganin cuma 1-2 piece gitu kan waktu itu. Akhirnya sementara kebutuhan rumah tangga tetap jalan, ya kita ngalah dulu tuh, mesin-mesin kita keluarin, yang bisa kita jual gitu dulu, tapi tidak kita keluarin semua. Nah sekarang ini kita sisain tuh 2 dengan mesin potong yang kecil lah. Tadinya kan punya yang besar juga ada, terus sekarang tuh tinggal mesin potong kecil 1 sama mesin produksi 2 gitu. Jadi untuk untuk sekarang ini mulai jalan nih, mulai ada lagi gitu kan order, mulai ada lagi. Nah di rumah ini saya pakai untuk buat sampel. Nah kalau ada order nih masuk kan, ingin seperti apa gitu kan. Nah kita buat dulu sampel, setelah oke ACC dia harga. Nah kita belanja, karena kita nggak punya modal Pak, kita siasatinnya dengan DP Pak. DP 50%, kalau sudah masuk DP 50% baru kita belanja. DP 50% kita belanja, setelah itu kita potong di rumah, potong sesuai pola yang sudah dibuat tadi, yang untuk sampel, baru dari situ kita cari penjahit tuh yang di rumah-rumah, ya kan, di rumah-rumah yang ngejahit di rumah-rumah itu saya antar-antar nih, jahitannya seperti ini, jahit seperti ini dengan harga borongan per piece sekian gitu. Nah mungkin saya siasatin untuk saat ini seperti itu dulu gitu. Artinya kita efisiensi lah. Nggak mungkin kan kita saat ini order belum begitu banyak, kita adain pekerja di rumah itu kan belum bisa gitu. Paling sekarang seperti itu Pak, di rumah kita terima order, kita buat sampel dulu, kita ajukan sampel oke, dengan catatan karena kita tidak ada modal, belum ada modal, DP 50%, masuk DP baru kita belanjakan bahan bakunya itu. Bahan bakunya kita belanjakan, kita potong, baru kita antar ke penjahit-penjahit yang memang di bidangnya, yang di bidang tas itu. Baru setelah itu mereka jadi, antarkan ke rumah, kita kontrol, kita cek hasil produksinya, hasil kerja mereka kita cek. Setelah oke, kita packing, baru kita kirim. Gitu siasat sekarang yang saya lakuin gitu Pak. Jadi belum ada pekerja, belum bisa untuk kita memakai pekerja dulu di rumah gitu. Tapi produksi tetap kita jalan. Gitu. Oke. Iya, saya lihat dari laporan penjualannya ya belum stabil gitu ya, Kang Aceh? Iya betul. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, selama ini sama Kang Yandri ada mentoring itu nggak? Kalau mentor itu ya itu paling kita ikut pelatihan itu Pak. Oke. Tapi kalau pelatihan itu biasanya diikuti dengan pendampingan. Pendampingan itu artinya kita ada pertanyaan, nanti mereka jawab gitu. Ada beberapa solusi, habis itu kita pilih salah satu solusinya. Habis itu terus ada pertanyaan lagi mengenai permasalahan atau tantangan-tantangan kita, mereka jawab lagi dan seterusnya. Itu pendampingan tuh. Kalau belum ada kalau seperti itu. Oke. Ya udah. Nanti saya sampaikan ya ke mereka supaya saya juga
melakukan pendampingan juga ke mereka. Karena pendampingan dari OKOC itu, OKOC Indonesia pendampingannya kepada ketua penggerak dan pengurusnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa melaksanakan kurikulum kita, pendampingan usaha itu kepada anggota-anggotanya. Dalam hal ini Kang Aceh sama Kang Bara. Ya, Kang Aceh dan Kang Bara itu perlu dilatih dan didampingi supaya usahanya bisa stabil. Ya, minimal stabil. Siap. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, ini kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, ini saya isi dengan beberapa pertanyaan, boleh ya? Iya, boleh. Nah, jadi pengen nanya nih, ada nggak nih pertanyaan buat saya? Itu dia. 10 menit langsung. Silakan nanya ke saya. Ayo Kang Bara boleh. Silakan Kang Bara. Pertanyaannya mungkin di jadi yang saya alami itu pada waktu memulai usaha kan diawali dengan beberapa, saya suka pengen coba nih usaha ini, usaha itu, macam-macam tuh jenis usaha saya lakonin. Tapi pada waktu itu belum ada yang bisa tuh buat jadi patokan sebetulnya saya sukanya di bidang apa. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk fokus kepada satu usaha atau bidang usaha itu harus gimana itu, Prof? Itu pertanyaan saya. Tadi agak putus-putus. Bisa diulang? Iya, intinya aja supaya fokus pada usaha, maksudnya yang kita bidang usaha kita itu supaya fokus biar nggak nyabang. Kalau usaha seumpama sablonan saya sekarang lagi sepi, saya coba di kuliner atau gimana. Pertanyaannya biar fokus gitu, Prof. Harus bagaimana, Prof? Oke. Nah, kalau di OKOC itu metodenya supaya fokus itu cukup sederhana, yaitu kita perlu punya komunitas yang mirip-mirip. Ya, misalnya merchandising gitu ya. Itu kita punya komunitas yang setiap harinya ngobrol soal merchandising. Nah, ini ada beberapa mahasiswa dampingan saya yang juga punya usaha merchandising gitu ya. Sampai sekarang mereka udah punya toko dan seterusnya. Nah, kalau berteman dengan mereka setiap hari, berarti kita punya input gitu ya, informasi mengenai itu setiap hari. Ya, peluangnya apa, tantangannya apa, terus bagaimana solusinya dan seterusnya. Sehingga kita bisa lebih nggak merasa sendirian kalau lagi usaha. Nah, karena nggak merasa sendirian, itu kita cenderung punya sistem support atau sistem dukungan dari teman-teman kita yang di komunitas tersebut. Sehingga kita bisa saling mengingati dan menjaga untuk terus menjalani tantangannya di usaha yang ini, dan juga jalan keluarnya bisa dipikirin barengan gitu, walaupun sama-sama pelaku usaha itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau dia usahanya sudah mulai stabil, misalnya udah punya satu klien yang terus menerus, nah itu kita udah tinggal repeat order aja kan. Nah, kalau udah begitu,
mau mulai kuliner sebenarnya sah-sah aja, ya sah-sah aja. Jadi nggak harus satu terus gitu, tetapi kalau udah mulai stabil kita bisa memulai sesuatu yang baru. Karena yang stabil tersebut kita nggak perlu pikirin terlalu banyak, ya kan. Jadi ada waktu yang lebih luang. Kecuali kita pengen ngejar dari satu jadi lima konsumen yang terus menerus beli. Berarti apa? Bolak-balik kita harus buka terus pasarnya sampai dapet tuh ya 5 yang terus dari waktu ke waktu. Mungkin bulan ini 2, bulan berikutnya 2 lagi, bulan berikutnya 2 dengan yang satu masih jalan dan seterusnya. Nah dengan begitu kita lebih mudah fokus. Nah yang nggak fokus itu biasanya kalau pendapatannya naik turun, naik turun, naik turun, akhirnya pengen cari sesuatu yang lain, yang lebih stabil. Nah, seberapa banyak kita cari yang lain, tapi kalau kita nggak punya komunitas yang mendukung kita untuk atau mendorong kita untuk terus ya berkutat terhadap tantangan-tantangan yang muncul, itu pasti godaannya adalah ke usaha selain itu. Jadi itu sih yang bisa saya share dari pengalaman teman-teman yang lain. Ya, kira-kira gitu Kang Bara. Mudah-mudahan sedikit membantu. Terima kasih bro. Nah, Cuma biasanya yang bikin nggak fokus bukan naik turun, tapi naik turun gitu. Kebanyakan turunnya fokus. nah, maka itu kalau dalam usaha di OKOC kunci yang nggak boleh ditinggalin adalah nggak punya mentor. Jadi kalau kita punya mentor, lebih mudah kita untuk lebih fokus. Tadi saya tanya, mentornya Kang Yandri bukan? Ya sekali-sekali aja. Nggak bisa, itu komunikasinya intens. Mentor dengan, ini di awal ya, di awal tuh komunikasinya intens sampai stabil. Nah ini di OKOC, maka itu saya sarankan, kalau kita misalnya punya komunitas adalah OKOC-DC, itu sah, ya sah banget kalau kita juga bergabung sebagai atau komunitas lainnya sebagai pendukung. Jadi yang utamanya itu adalah OKOC-DC, terus yang pendukung-pendukungnya misalnya OKOC Skies, OKOC Forever, gitu ya, ada OKOC GAN, itu sebagai pendukungnya. Kenapa? Karena kita senantiasa harus memperluas jejaring silaturahmi kita kepada komunitas-komunitas lainnya. Kalau komunitasnya itu wungkul, ya berarti yang beli eta keneh. Betul. Ya, jadi itu maksud saya gitu ya. Jadi dan di OKOC kalau udah terdaftar di website okoc.net itu bisa menjadi anggota yang lain-lainnya, komunitas lainnya. Jadi misalnya kita dapetin latihan atau informasi pelatihan di komunitas lainnya, tinggal minta izin aja. Boleh nggak saya anggota baru ikut pelatihan ini? Boleh nggak saya dimentorin dan seterusnya. Jadi kita lihat aja. Karena di awal udah masuk OKOC-DC dan di OKOC-DC itu pelatihan dan pendampingannya kurang, berarti mau nggak mau harus mau masuk ke komunitas OKOC lainnya. Bukan berarti kita nggak loyal, bukan. Karena kita harus membuka kenalan baru, silaturahmi baru. Ya, kalau enggak, nanti begitu-begitu aja gitu ya. Jadi
Kalau di politik memang tidak boleh dua kaki haram. Tetapi di OGOC itu 1000 kaki pun halal. Ya, jadi itu yang saya bisa share sama Kang Bara. Kang Aceh, ada pertanyaan nggak Kang Aceh? Ya, mungkin cukup jelas, Pak, mengenai tadi yang ditanyakan Kang Bara sama seperti yang ingin saya tanyakan sih. Oke, ini mungkin Mbak Dini bisa jawab nih. Din, ayo Din, ketik-ketik nih. Ini dia dari OKOC Forever di Depok. Kan deket-deket tuh Depok sama Bogor. Nah, dia tuh doyannya adalah nih di sini udah bergabung Dini Amelia. Kelihatan nggak? Nah, Dini Amelia ini dia instruktur digital marketing. Nah, Kang Bara sama Kang Aceh sudah menggunakan digital marketing belum? Kalau belum, tuh yang jawab 1000 kaki itu harus di DM. Ajarin dong, gitu. Mau nggak? Ya, siap. Teh Dini Amelia, tuh. Kebaca nggak? Oh iya, aku baca. Ah, Siap. Ya, Teh Dini ya. Sorin tuh. ya. Tolong ajarin. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Aman. Dia udah bilang siap. Tinggal dicatat aja, DM ke dia. Bagi-bagi ilmunya dong, gitu. Ya Kang Aceh ya. Kang Aceh, Ya, denger tuh. dengar. Oh iya, iya. Kang Aceh mau Iya, nggak iya, siap. mau nggak belajar sama Mbak Dini? Mau nggak? Mau dong, mau. Tuh 1000 kaki dia bilang. Jadi Mbak Dini ini profesinya apa ya? Bidan ya Din ya. Tapi dia punya produk kuliner yang udah diekspor sampai ke negeri seberang. Wah, Mantap, jadi mantap. jadi harus mau belajar sama ini. Walaupun lebih muda ya. Dini ini usianya baru kepala 3 lah, 3 kecil gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau belajar kan dari mana aja, betul nggak? Setuju nggak Kang Aceh sama Kang Bara? Setuju, Pak. Setuju. Oke, nah karena kita udah kelewat nih 1 jam, saya mau minta sebagai kalimat penutup dari Kang Aceh sama Kang Bara. Sekarang giliran Kang Aceh duluan. Mangga Kang Aceh, kalimat penutup untuk teman-teman. Untuk teman-teman. Eh, Pesan-pesan buat teman-teman. Pesan-pesan. siap. Ya, ini sih untuk teman-teman dan terutama diri saya sendiri ya tetaplah semangat dalam berwirausaha gitu karena eh, berwirausaha itu pasti akan ada jalan gitu untuk sukses. Ya mungkin tidak mudah, tapi ya kita harus tetap semangat dan agar bisa menemukan jalan tentunya ya harus seperti Pak Prof tadi kasih arahan ya. Kita gabung di setiap komunitas-komunitas, perbanyak relasi, ya agar ya itu tadi menemukan jalan keluar. Wirausaha kita itu usaha kita tuh harus bagaimana, harus kemana, harus apa yang kita lakukan gitu. Ya mungkin itu hanya itu aja Pak Prof. Oke, kasih Kang Aceh. Ya, Silakan Kang Bara. sama-sama. Pesan-pesan buat teman-teman sebagai kalimat penutup nih. Kang Bara, Siap. silakan pesan-pesan buat teman-teman sebagai kalimat penutup. Ya, mungkin nggak jauh berbeda ya, Prof ya. Pesan
pesan-pesan buat sahabat UMKM ini ya terutama juga buat saya juga sama, salah satunya untuk merintis usaha itu, memulai usaha itu harus kita lebih fokus sebelum bisa menambah bidang usaha yang lain, lebih baik fokus di satu usaha dulu. Karena satu itu bakal lebih fokus ketimbang dua atau lebih untuk jenis usaha. Itu aja mungkin, Prof. Intinya harus fokus. Oke. Terima kasih udah meluangkan waktu, Kang Aceh. Iya, Kang Aceh dan Kang sama-sama, Bara. Bro. Itu dia. Baru kelihatan. Baru kelihatan, berarti jaringan. Prof, sengaja. Oh iya, coba Kang Aceh. Kalau sengaja nggak ada loading. Ya nggak? Coba jangan gerak-gerak supaya bisa kelihatan mukanya. Iya, siap. Terus mukanya madep ke lampu. Coba gini, madep ke lampu. Mana lampunya? Supaya muka gantengnya kelihatan. Wes, gitu dong. Coba balik arah. Kelihatan. Balik arah, dipegang handphonenya. Balik. Itu lampunya soalnya di belakang. Balik gitu. Mukanya yang penting madep ke lampu. Mana lampu? Biar nanti kalau ketemu bisa kenalin. Sekarang jangan bergerak-gerak, diam. Yang bergerak jadi Tuh patung. kayak Kang Bara tuh, diam. Ayo. Ulah gerak-gerak. Ya. Cicing. Ayo cicing atuh. Biar bisa di screenshot, biar bisa di foto nih. Ayo. Ya, kelihatan nggak, Pak? Nah, kelihatan. Oke. Sebentar. Walaupun ya. Oke. Ya, udah bagus. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Bye. Malam. Waalaikumsalam. Salam. Malam. Selamat pagi. Oke. Ya. Nah, teman-teman, hari ini ngobrolnya cukup challenging ya, terutama dari signal. Dan tadi mati lampu. Tapi mudah-mudahan silaturahminya dapat. Dan permasalahannya dan solusinya juga dapat. Itu yang paling penting di ngobras, kita saling kenal. Oh iya, ada toh di Bogor 2 orang yang usahanya, satu bikin tas, satu lagi bikin merchandise. Ya, jadi kalau mau ada event, ordernya jangan jauh-jauh ya. Oke, makasih sekali lagi kepada teman-teman. Hatur nuhun dini. Mudah-mudahan nggak bosan dimintain tolong. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.